Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Suhan kemudian memberikan rantai pengekang monster kucing kepada Liang Shu. Kau ambil ini dan larilah bersama Luin Si, cincin binatang ini memiliki bau kucing besar. Dan serigala guntur bermata merah takut pada hal itu. Itu bisa menyelamatkan nyawamu saat kritis, perintah Suhan kepada Liang Shu. Liang Shu langsung mengambil cincin besar tersebut dari Suhan. Dia mengkhawatirkan Suhan, lalu bagaimana dengan muka Su? Namun Suhan langsung pergi menjauh dari lokasi, dia mengatakan, masih ada hal yang harus aku lakukan, aku akan menyingkirkan orang-orang yang merencanakan semua ini dari belakang. Tiba-tiba, Suhan sudah berada di depan Presiden Jiang. Dia berkata kepada Presiden Jiang untuk menunggu sebentar. Presiden Jiang yang melihat Suhan berdiri di depannya sangat kesal. Suhan, beraninya kamu mendatangiku. Kau pikir aku akan takut membunuhmu di sini? Cepat serahkan Ganoderma 9 warna, ucap Presiden Jiang memaksa Suhan. Namun Suhan makin memprovokasi Presiden Jiang. Dia mengatakan kau bermarga Jiang. Seharusnya kau tahu apa yang dilakukan botak tua Yuaning kan, kata Suhan memberitahu Presiden Jiang. Presiden Jiang langsung emosi dengan ucapan Suhan, bajingan. Beraninya menghina leluhurku, kau benar-benar ingin mati, ucap Presiden Jiang, siap dengan senjata tombaknya. Namun anak buahnya kemudian langsung melompat dan menyerang Suhan. Presiden Jiang, bocah seperti dia tidak pantas untuk melawanmu. Aku akan membunuhnya, ucap anak buah Presiden Jiang penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi, dapat membunuh Suhan. Namun tanpa diduga Suhan langsung menghajarnya dengan sekali tendang. Suhan mengatakan untuk pergi, dan akhirnya orang tersebut kalah telak dari Suhan. Dan terpental ke arah gerombolan monster serigala bermata merah. Monster tersebut langsung melahapnya. Suhan yang berhasil mengalahkan anak buahnya dengan sekali serang membuat Presiden Jiang mulai kebingungan. Sebenarnya kekuatan macam apa yang kau punya? Tanya Presiden Jiang kepada Suhan karena penasaran. Kemudian dia berpikir bahwa bawahannya yang memiliki kekuatan di ranah puncak fondasi bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Dan orang ini sangat cepat, habislah aku, pikir Presiden Jiang. Suhan kemudian mengatakan kepada Presiden Jiang bahwa jika dirinya bilang berada di ranah ilahi, apa kau percaya? Kata Suhan. Namun dia kemudian memaksa Presiden Jiang untuk menyerahkan semua yang mereka punya. Cukup omong kosongnya, berikan aku elisir, buah roh, dan senjata yang kau pegang, paksa Suhan. Suhan kemudian memikirkan hubungan Presiden Jiang dan Jiang Yuaning. Tidak kusangka Jiang Xiao benar-benar keturunan Jiang Yuaning. Jiang Yuaning adalah makhluk Xuanwu tingkat tinggi yang nyata. Xuan Tianzhao yang dibunuh di rumahnya sendiri oleh muridnya. Jing Yuaning sedang bereksperimen dengan binatang buas kuno di tengah-tengah kebangkitan Reiki. Langsung menyebabkan kehancuran beberapa kota manusia. Banyak orang meninggal dan kehilangan rumah mereka. Pada akhirnya dia mengkhianati umat manusia dan berlindung pada kultus kuno abadi, pikir Suhan. Anak buah Presiden Jiang mengatakan bahwa Suhan itu sombong dan bodoh karena menghina leluhur kita. Biarkan aku melepas batasanku dan membunuh dia, kata anak buah Presiden Jiang meminta izin untuk membunuh Suhan. Namun Presiden Jiang menahannya, jangan lakukan sekarang. Ini bukan waktu yang tepat, tunggu sebentar. Orang ini sangat tajam, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang ceroboh. Musuh kita sebenarnya bukan dia. Jangan lupa bahwa selain kota Julu dan kota Beiyuan, orang-orang dari 3 kota lainnya belum muncul. Tidak layak untuk menunjukkan kekuatan kita pada serangga, aku sendiri yang akan menggurusnya, perintah Presiden Jiang kepada anak buahnya dengan perasaan penuh kemarahan. Kemudian Presiden Jiang menyerahkan hartanya kepada Suhan. Dia melemparkan kantung kecil yang berisi buah roh. Ini 1000 buah roh yang kami punya, ambil semuanya untukmu, kata Presiden Jiang menunjukkan harta yang dilemparnya. Suhan langsung mengambil kantong hartanya, namun Suhan meminta hal lainnya juga. Berikan aku pedang itu juga, ucap Suhan penuh kebahagiaan. Namun Presiden Jiang makin emosi, kau, jangan serakah.
Kau pikir dengan adanya Raja Serigala Guntur bermata merah, aku jadi tidak berani membunuhmu? Kau cari mati. Aku penasaran siapa yang akan mati pertama kali oleh serangan Raja Serigala Guntur bermata merah, kata Presiden Jiang menantang Su Han. Su Han kemudian menyetujui perkataan Presiden Jiang. Baiklah, mari kita tentukan serang saja, kata Su Han langsung menyerang Presiden Jiang. Serangan dari Su Han berhasil dihindari oleh Presiden Jiang, hingga membuat tanah yang dipijak Presiden Jiang langsung hancur. Presiden Jiang mengatakan kepada Su Han bahwa dirinya adalah orang gila. Kemudian Presiden Jiang melempar pedang yang dia punya untuk diberikan kepada Su Han. Ini pedang, ambillah, kata Presiden Jiang. Terlihat pedang dari Presiden Jiang tertancap tepat di hadapan Su Han. Kemudian Presiden Jiang lari meninggalkan Su Han. Su Han, aku akan mengingatmu, kata Presiden Jiang kepada Su Han. Su Han sangat senang dengan apa yang dia dapatkan. Panen yang bagus, target selanjutnya, kata Su Han sudah mempersiapkan rencana selanjutnya. Kemudian Su Han meninggalkan lokasi yang dia gunakan untuk mengancam Presiden Jiang. Shin berpindah ke lokasi Long Lingtian, terlihat Feng Zhen berlari dengan Long Lingtian. Namun keadaan Feng Zhen cukup memprihatinkan, dia tidak memiliki aura sama sekali. Tuan Muda Long, auraku hampir habis, berikan aku buah roh, kata Feng Zhen meminta bantuan kepada Long Lingtian. Namun karena dia baikan, Feng Zhen mengajukan permintaan lagi, aku berjanji akan mengembalikannya 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat kepada Anda, kata Feng Zhen meminta buah roh kepada Long Lingtian. Namun Long Lingtian kesal kepada Feng Zhen, pergi. Kenapa juga aku harus memberimu buah roh? Jika kau mengikuti tuan muda ini lagi, kau akan mati, teriak Long Lingtian kepada Feng Zhen. Namun tepat di hadapan Long Lingtian, muncul Su Han. Dia mengatakan, Tuan Muda Long, saudaramu Long Batian memberikan banyak hal padaku saat dia sekarat. Ada bibit 5 elemen dan ada juga hal kecil yang Anda berikan terakhir kali. Mengapa kamu tidak memberikannya lebih banyak pada saudaramu? Kata Su Han memprovokasi Long Lingtian. Karena terprovokasi Su Han, Long Lingtian mengeluarkan pedangnya. Su Han, pergilah. Tuan muda ini tidak pernah melihat orang kurang ajar sepertimu. Apa kau tidak tahu, aku itu penjahat besar. Hari ini aku akan membunuhmu, ucap Long Lingtian menyerang Su Han dengan kekuatan penuhnya. Su Han tak mau kalah, dia juga mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar balik Long Lingtian. Tanpa waktu yang lama, dengan sekali serangan, Su Han langsung mengalahkan Long Lingtian. Apa cuman ini kekuatanmu, kau sama lemahnya dengan Long Batian? Kata Su Han mengambil senjata dari Long Lingtian. Su Han kemudian memegang senjatanya, karena kamu adalah penjahat, kenapa kamu banyak bicara, kata Su Han kepada Long Lingtian. Terlihat anak buahnya berkumpul di sekitar Long Lingtian. Terlihat Long Lingtian dalam keadaan terluka karena dikalahkan oleh Su Han. Anak buahnya mencoba membantu bosnya, Tuan Muda Long. Tuan Muda Long, apa Anda baik-baik saja, ucap anak buahnya. Namun Long Lingtian bangkit, dia menggunakan auranya untuk mengeluarkan kekuatan dari senjatanya. Serahkan kekuatanmu, jika aku tidak membunuh dia hari ini, maka aku akan mati, teriak Long Lingtian penuh keberanian menantang Su Han. Anak buahnya juga ikut membantu Long Lingtian, serang bersama, bunuh dia. Berani sekali kau menyakiti Tuan Muda Long, ucap anak buahnya mulai ikut membantu menyerang. Tanpa diduga, ketika anak buahnya menyerang Su Han, Long Lingtian diam-diam kabur karena ketakutan melawan Su Han. Su Han yang ingin menghajar Long Lingtian kehilangan orangnya. Dia membuatku lengah, kata Su Han kehilangan Long Lingtian. Su Han, tunggu saja kau, tunggu aku menemukan kakakku Long Aotian, untuk menghancurkanmu jadi pasta daging, kata Long Lingtian sambil berlari. Long Lingtian berpikir, kenapa Su Han begitu kuat? Dia hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkanku. Padahal kakakku sudah membangun kultivasi sejak kecil, apa Su Han mengalahkan kakakku? Tidak mungkin, kakakku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tidak mungkin ada yang bisa melawan dia di dunia ini. Ayahku bilang kalau kakak akan jadi orang hebat, dia pasti akan membunuh Su Han. Pikir Long Lingtian penuh kebahagiaan memikirkan kehebatan kakaknya. Terlihat anak buahnya Long Lingtian juga ikut kabur, tapi Su Han sedang berdiri di hadapan Feng Zhen.
Feng Zhen sangat ketakutan dengan Suhan. Dia mengatakan, "Suhan, aku salah, maafkan aku. Jika kamu mengampuni aku kali ini, keluarga Feng akan berhutang budi padamu." Ini adalah senjata ajaib terakhir milik keluarga Feng. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan memberikan senjata ajaib ini padamu, kata Feng Zhen menyerahkan senjatanya kepada Suhan. Suhan tersenyum dengan situasi yang terjadi. Keluarga Feng sejak dulu bukan orang baik. Feng Senting masih tetap ingin menipuku dalam drama ini, pikir Suhan mengetahui niat Feng Zhen. Feng Zhen tersenyum dengan penuh kemenangan. "Suhan, pergilah ke neraka," kata Feng Zhen memberikan racun kepada Suhan. Suhan langsung menghindar dan menjauh dari Feng Zhen. Ternyata itu racun khusus yang dibuat untuk kultivator. Kata Suhan mengetahui jenis racun yang digunakan oleh Feng Zhen. "Haha, tidak pernah kusangka kau tahu racun ini. Aku sudah menyiapkan ini untukmu," kata Feng Zhen kepada Suhan. Tak lama datanglah orang lain. Feng Zhen mengucapkan, "Senior, aku sudah melakukan sesuai yang kamu perintahkan." Terlihat para kultivator yang dipanggil Feng Zhen sebagai senior, datang menggunakan jubah dan topeng seperti monster serigala tanduk satu. Kultivator tersebut berkata kepada Suhan, "Para kultivator yang menerima racun itu akan berakhir dalam setengah jam, dan akan jadi kolam darah." Suhan menyerahlah dan berikan Ganoderma 9 warna. "Jika begitu, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk memberikan kamu penawarnya," kata para kultivator jubah kepada Suhan. Feng Zhen kemudian ikut juga meminta senjatanya kembali. "Dan juga berikan senjata ajaib keluarga Feng kepadaku, Suhan. Sejak kau mengambil senjata ajaib keluarga Feng, kau harus sadar akan kematianmu," kata Feng Zhen kepada Suhan. Suhan kemudian bertanya, "Apa kalian berasal dari kultus immortal kuno?" kata Suhan terlihat sedang memakan buah roh. Para kultivator tersebut terkejut dengan perkataan Suhan. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Suhan mengancungkan tombaknya kepada kultivator kuno tersebut. "Hanya sekelompok ular dan tikus. Sepertinya roh di Jingxi Dongtian diambil oleh kalian, katakan apa tujuan kalian," jelas Suhan kepada musuhnya. "Sepertinya buah roh di Jingxi Dongtian diambil oleh kalian, katakan, apa tujuan kalian," tanya Suhan kepada kultivator kuno. "Tidak kusangka kultus immortal kuno muncul sangat awal. Dan mereka juga tahu Ganoderma 9 warna ada di sini. Sepertinya orang yang ada di belakang mereka bukan orang biasa. Mungkin ada musuh yang dulu aku kenal," pikir Suhan. Terlihat kultivator kuno tersebut tertawa dengan pertanyaan Suhan. Mereka mengatakan bahwa awalnya, selama kau menyerahkan Ganoderma 9 warna, kami akan mengampunimu. Sekarang karena kau mengetahui identitas kami, kau harus mati. Kata para kultivator kuno berniat untuk membunuh Suhan. Suhan kemudian memakan buah rohnya. Reiki sudah terisi, majulah, tantang Suhan kepada para musuhnya. Terjadilah pertarungan antara Suhan dan musuhnya, yaitu kultivator kuno yang menggunakan topeng. Suhan berhasil memberikan serangan kepada musuhnya merasakan kesakitan akibat dari serangan Suhan. "Cepat sekali, semuanya hati-hati, orang ini sudah melatih teknik kecepatan rahasia. Kita akan kesulitan membunuh dia dalam waktu dekat." Sekarang Raja Serigala Guntur bermata merah muncul, halangan semakin besar. "Kau harus melakukannya dengan cepat, jika misi ini tidak berhasil, Tuan tidak akan membiarkan kita lepas begitu saja. Kerahkan semuanya, dan bunuh dia," ucap pimpinan kultivator kuno kepada para bawahannya. Pimpinan dan bawahan kultivator kuno kemudian menyerap banyak buah roh untuk mengisi reikinya kembali. Usaha tersebut untuk mempercepat rencana mereka untuk membunuh Suhan. "Hancurkan!" teriak para kultivator kuno. Suhan yang melihatnya tersenyum. "Menerobos sementara ke ranah dan, meskipun kau menerobosnya, itu tidak berguna," kata Suhan. Di mata mereka, kultivator kuno adalah dewa, tapi mereka tidak tahu mana dewa yang baik. Kehidupan masa lalu di Evernight City, ada 12 monster yang sangat kuat, pikir Suhan. Para kultivator kuno tersebut dengan bangga mengatakan bahwa sekarang kita bertiga berada di ranah dan. Perbedaan kekuatan antara kita seperti surga dan bumi, menyerahlah dengan patuh, maka kau akan mati tanpa rasa sakit. Benar, berlututlah dan minta ampun juga sekarang, dengan begitu kami bisa mempertimbangkan agar meninggalkan tubuhmu dengan utuh.
Kultivasi kami sudah meningkat, membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh serangga, ucap ketiga kultivator kuno mengancam Su-han. Su-han mengatakan bahwa mereka semua adalah sampah, kalian banyak bicara, majulah ke sini lawan aku. Biar kutanya pada kalian, siapa yang menyuruh kalian datang ke Jingxi Dongtian, dan apa tujuannya? Tanya Su-han kepada para musuhnya tanpa ketakutan sama sekali. Kau bocah sombong, kau pikir nama tuan kami pantas disebutkan di depan semut sepertimu? Aku akan membiarkan kamu merasakan kekuatan ranah dan tidak sedikit orang yang bisa bersaing dengan kami. Rasakan telapak tanganku, berlututlah sampai mati, teriaknya menyerang Su-han dengan kekuatan penuhnya. Namun Su-han menyerangnya dengan kekuatan tombak yang dia dapatkan dari Feng Zhen. Serangan Su-han berhasil mengalahkan serangan dari pihak kultivator kuno. Hancurkan, dan menyingkirlah, teriak Su-han mengalahkan serangan musuhnya.